Reaksi mengejutkan Martin Paes disebut pemain timnas Indonesia yang berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Momen Sandy Walsh menguntit Kevin Dix di sesi latihan timnas Indonesia. Wah, ada apa nih Pak Kumis? Kalau winger Jepang kaget lihat perlakuan supporter ke pemain timnas Indonesia. AFC bikin ribet. Kasih Ragnar Oratmangun permintaan khusus jelang timnas Indonesia versus Jepang. Apa itu? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Reaksi Martin Paes disebut pemain timnas Indonesia yang berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Hal itu diutarakan jelang duel timnas Indonesia versus Jepang dalam matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Martin Paes mengaku senang karena disebut salah satu pemain yang berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Namun, kiper timnas Indonesia itu tak ingin ambil pusing dan fokus mempersiapkan diri jelang hadapi Jepang. Selalu menyenangkan untuk mendengar pujian semacam itu, saya menghargainya, kata Paes kepada awak media di Jakarta. Tetapi saya ingin fokus menunjukkan bahwa saya bisa, tapi lagi-lagi saya harap kita tidak perlu sampai menunjukkan kemampuan save kalau kita bisa bertahan dengan baik. Martin Paes mengungkapkan bahwa penampilan apiknya bersama timnas Indonesia sejauh ini tak luput dari dukungan pemain yang lain. Kiper berusia 26 tahun ini menegaskan akan terus mengasah kualitasnya agar tampil bagus saat menghadapi Jepang. Sejauh ini pertahanan kami sangat bagus, jadi sebagai tim saya rasa itu bukan cuma soal saya. Saya berusaha setiap hari, saya senang mendengar hal pujian, tapi saya hanya ingin fokus mempersiapkan diri, tegas Paes. Berita selanjutnya, penyerang FC Dander Ragnar Oratmangun mendapatkan permintaan khusus dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC jelang timnas Indonesia versus Jepang Jumat 15 November malam. Permintaan AFC ini dianggap berat dan bisa menjadi beban tersendiri bagi pemain yang dijuluki Wak Haji tersebut. Pasalnya, organisasi yang menaungi sepak bola Asia itu meminta Ragnar Oratmangun untuk bisa membobol gawang Jepang demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Permintaan FC jelas masuk akal di mana sebagai seorang striker, Oratmangun jelas diharapkan bisa menjadi ujung tombak tim dalam upaya mencetak gol. Namun melihat statistik membobol gawang Jepang bukanlah hal yang mudah untuk pemain manapun. Apalagi dalam 4 pertandingan di grup C, Jepang baru kebobolan sekali oleh Australia dan itu pun lewat gol bunuh diri Shogo Taniguchi pada menit ke-58. Oratmangun memang telah menunjukkan performa yang impresif selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 2 gol dan 1 assist untuk timnas Indonesia sejauh ini. Kemampuannya sebagai penyerang tajam membuat AFC memberikan perhatian khusus dan meminta ia tampil maksimal saat melawan Jepang. Ragnar Oratmangun yang bermain untuk klub FCV Dander di Belgia juga telah mencetak 2 gol dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang tersebut harus kembali menampilkan performa terbaiknya jika Indonesia ingin menembus pertahanan Jepang yang hanya kebobolan 1 kali dari 4 pertandingan. Demikian tulis AFC dalam sebuah artikel di laman resminya. Wah, permintaan AFC ini jelas bukan hal yang mudah ya bagi Ragnar Oratmangun. Timnas Jepang diperkuat oleh para bek tangguh yang bermain di klub-klub Eropa. Melihat momen saat Sandy Walsh terus menguntit Kevin Dix kala keduanya mengikuti sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui pemirsa, Kevin Dix baru saja bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Ia baru tiba di tanah air pada Selasa 12 November kemarin. Alih-alih beristirahat, Kevin Dix justru langsung ikuti sesi latihan timnas Indonesia, di mana ia sudah bergabung dengan rekan-rekannya untuk menjalani latihan ringan. Di sesi latihan ringan itu tampak bek FC Copenhagen itu membaur dengan rekan-rekan barunya di skuad Garuda. Namun dalam beberapa momen terlihat Kevin Dix terus didekati oleh Sandy Walsh yang terlihat seperti menguntit rekan anyarnya tersebut. Dalam video unggahan kanal YouTube pemain ke-12, Sandy Walsh terlihat berada di samping Kevin Dix yakni saat perkenalan, saat berlari iringan, dan juga saat maupun setelah peregangan. Hal ini menarik atensi netizen yang menyebut bahwa Sandy Walsh telah menemukan korban baru di timnas Indonesia usai kerap mengerjain Martin Paes. Tolong jauhkan Kak Kev dari Pak Kumis ya, takutnya besok disuruh nyanyi balonku nih. Tulis komentar dari akun D3. Inceran selanjutnya Bang Kumis tuh.
Siap-siap pengaruhi Pak Kumis ya, ujar netizen yang lain. Terlepas dari dugaan netizen bahwa Kevin Dix akan dikerjai oleh Sandy Walsh, sosok bek milik Kevin McClellan itu memang dianggap sebagai jembatan bagi para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, Sandy Walsh disebut jembatan bagi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Pasalnya, ia merupakan salah satu pemain naturalisasi pertama di era Shin Tae-yong. Dengan kepribadiannya yang humoris, Sandy Walsh juga terbilang cepat akrab dengan para pemain keturunan yang bergabung maupun dengan pemain lokal. Hal ini terbukti dari mudahnya adaptasi Martin Paes yang baru bergabung timnas Indonesia pada September lalu. Saat itu, bek berusia 29 tahun tersebut terus menemani Martin Paes dan bahkan menjadi rekan sekamarnya seiring absennya Jordi Amat. Berkat Sandy Walsh, Martin Paes langsung bisa beradaptasi dengan para pemain dan pendukung timnas Indonesia yang berujung pada penampilan apiknya di laga debut melawan Arab Saudi. Seakan paham dengan tugasnya, Sandy Walsh kini mencoba mendekati Kevin Dix agar mudah beradaptasi dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Jika adaptasi Kevin Dix berjalan mulus, bukan tidak mungkin lini belakang timnas Indonesia akan kokoh dan bisa menahan gempuran Jepang andai dirinya diturunkan kelak. Informasi selanjutnya, pemirsa. Winger Jepang Ritsudan menatap laga menghadapi timnas Indonesia dalam matchday ke-5 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari media Jepang, Geiki Saka, Doan optimistis dengan laga menghadapi skuad Garuda pada 15 November 2024 mendatang. Saka menarik dan tidak ada pemain yang tidak suka, banyak atlet yang justru menyukai tantangan seperti ini, ungkapnya. Doan juga mengaku terpukau dengan dukungan penuh yang diberikan para supporter timnas Indonesia kepada para pemainnya di media sosial. Menurut winger FC Freiburg ini, antusiasme sepak bola yang ada di Indonesia begitu luar biasa. Melihat jumlah followers para pemain, mereka saja sudah luar biasa banyak. Para pendukung sangat bersemangat untuk mengangkat sepak bola ke negaranya, kata Ritsudan. Sebagai perbandingan, akun PSSI memiliki 6,2 juta pengikut di Instagram, sementara akun Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA hanya memiliki 959.000 followers. Adapun untuk pemain seperti Rafael Strijk memiliki jumlah pengikut 4,3 juta pengguna, Marcelino dengan 4,1 juta followers, hingga Pratama Arhan dengan 8,7 juta pengikut. Hal ini jauh berbeda dengan para pemain Jepang. Takefusa Kubo hanya memiliki 1,5 juta pengikut, Kaoru Mitoma dengan 1,3 juta, dan Takumoi Minamino dengan 1,1 juta followers. Melihat jumlah followers para pemain mereka saja sudah luar biasa banyak, para pendukung sangat bersemangat untuk mengangkat sepak bola di negaranya, kata Ritsudan. Hal ini lebih lanjut, Doan juga mengamati antusiasme masyarakat Indonesia. Ia merasa Indonesia punya ikatan yang kuat dengan Jepang. Banyak perusahaan Jepang di sini, jadi saya merasakan ikatan yang kuat dengan Jepang di negara ini. Karena itu, saya rasa mereka punya semangat untuk menghormati Jepang, tapi juga ingin mengungguli kita. Jadi kita harus bermain dengan semangat dan tidak kalah dari mereka. Demikian ujarnya.